dalam rangka sesi tanya jawab yang kedua. Baiklah, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dedan Prasastio dari kelas SD 6F, dan di samping saya ada Deni Andrea Hidayanti dan saya. Baiklah, mungkin segitu saja perkenalan dari kami. Untuk masuki sesi yang selanjutnya, silakan cek video tersebut. Terima kasih. Baiklah, untuk sesi jawab yang kedua, memasuki soal pertama. Soal pertama yaitu jelaskan definisi dari instrumen penelitian. Baiklah, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Secara umum, instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian. Tanpa instrumen, kamu tidak akan bisa mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Jika datanya tidak ada, penelitian pun tidak akan bisa dilakukan. Terima kasih. Baiklah, sesi tanya jawab yang kedua. Jelaskan ciri-ciri manusia sebagai instrumen penelitian. Baik, saya akan menjawab pertanyaan saudara Deni, yaitu ciri-ciri manusia sebagai instrumen penelitian, yaitu 1. Responsif. Responsif itu terhadap lingkungan pribadi yang menciptakan lingkungan dalam rangka mengeksplisitkan definisi kontekstual. 2. Dapat menyesuaikan diri, yaitu dapat melebur dalam setiap situasi pengumpulan data sehingga dapat melakukan berbagai macam tugas pengumpulan data tersebut. 3. Menekankan keutuhan, yaitu lapangan penelitian bagi peneliti merupakan satu kesatuan yang utuh. 4. Berdasarkan di atas perluasan pengetahuan, yaitu dalam melakukan proses pengumpulan data, peneliti juga telah dibekali dalam pengetahuan relatif yang diperlukan. 5. Memproses data secepatnya. Data yang diperoleh secepatnya yaitu dapat disebut kembali dan mengubah arah inquiry atas dasar penemuannya itu. 6. Memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasi dan mengintisarkan, yaitu dapat memiliki kemampuan untuk menjelaskan hal yang tak dipahami oleh responden atau subjek peneliti. 7. Memanfaatkan kesempatan untuk mencari respon yang tidak lazim, itu seperti manusia sebagai instrumen memiliki pula kemampuan menggali informasi yang berbeda dari sumber yang lain. Terima kasih. Di sini masuk ke sesi ketiga, jelaskan definisi dari observasi. Baik, saya akan menjawab soal dari nomor 3, yaitu observasi atau pengamatan adalah kegiatan terhadap suatu proses atau suatu objek dengan tujuan untuk merasakan dan kemudian memahami pengetahuan tentang suatu fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk melanjutkan penelitian. Terima kasih. Di soal yang keempat, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis observasi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Jenis-jenis observasi yaitu 1. Observasi partisipatif adalah penelitian ikut mengamati apa yang dikerjakan partisipan, mendengarkan apa yang mereka rasakan, dan partisipasi dalam kegiatan aktivitas mereka. Yang kedua, observasi terus terang atau tersamar. Observasi terus terang merupakan teknik di mana peneliti mengungkapkan terus terang kepada narasumber atau komunitas
miniature observation, yaitu suatu observasi yang telah dipersempit untuk difokuskan pada objek tertentu. Lalu peneliti melakukan taksonomi sehingga dapat menemukan fokus. Untuk memperoleh hasil kesimpulan kedua, 3. Observasi terseleksi, yaitu peneliti telah menguraikan fokus yang ditemukan sehingga datanya lebih dirinci. Kedua, analisis yang dilakukan adalah analisis komponensial terhadap fokus. 3. Maka tahap ini peneliti telah menemukan karakteristik kontras dan kesamaan antar kategori. Baik, terima kasih. Baik, ini masuk sesi soal pengembangan. Jelaskan definisi dari wawancara. Baiklah, jawaban dari soal nomor 6 yaitu wawancara adalah proses interaksi antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak bertindak sebagai pewawancara dan yang lainnya sebagai responden atau narasumber, dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu topik atau masalah yang sedang dibahas. Nah, wawancara dapat dilakukan dalam berbagai konteks seperti penelitian, jurnalistik, perekrutan tenaga kerja, konseling, dan sebagainya. Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik seperti pertanyaan terstruktur, tidak terstruktur, atau semi terstruktur, dan dapat dilakukan secara tatap muka, telepon, atau online. Wawancara juga dapat dilakukan dengan individu atau kelompok dan dapat menggunakan teknik khusus seperti fokus grup, wawancara terbalik, atau wawancara situasional. Terima kasih. Soal yang ke-7, sebutkanlah jenis wawancara berdasarkan bentuk pertanyaan yang dimuat dalam paduan wawancara. Baiklah, saya akan menjawab. Berdasarkan bentuk pertanyaan yang dimuat dalam panduan wawancara, terdapat beberapa jenis wawancara, yaitu 1. Wawancara terstruktur. Adalah wawancara ini menggunakan panduan pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga pewawancara dapat memastikan bahwa topik yang diinginkan ditanya telah tercakup secara komprehensif. Yang kedua, wawancara tidak terstruktur. Adalah wawancara ini menggunakan panduan pertanyaan yang bersifat umum dan luas, sehingga memungkinkan pewawancara untuk mengeksplorasi topik lebih dalam dan memperoleh informasi yang lebih kaya. Yang ketiga, wawancara semi terstruktur. Wawancara ini menggunakan panduan pertanyaan yang telah ditentukan sebagian, namun memungkinkan pewawancara untuk menambahkan pertanyaan tambahan atau menggali informasi lebih dalam jika diperlukan. Yang keempat, wawancara kelompok. Wawancara ini melibatkan sekelompok orang dalam satu sesi wawancara dan memungkinkan untuk mendapatkan pandangan atau perspektif yang beragam dari para peserta. Yang kelima, wawancara telepon. Wawancara ini dilakukan melalui telepon dan memungkinkan untuk melakukan wawancara dalam waktu yang lebih efisien dan fleksibel. Yang keenam, wawancara online. Wawancara ini dilakukan secara online menggunakan aplikasi video konferensi seperti Zoom atau Skype dan memungkinkan untuk melakukan wawancara dengan orang yang berada di tempat yang jauh secara geografis. Yang ketujuh, dengan teknik khusus. Adalah terdapat beberapa teknik khusus dalam wawancara seperti wawancara grup, wawancara terbalik, dan wawancara situasional yang memungkinkan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari para peserta. Terima kasih. Pertanyaan yang ke-8, jelaskan langkah-langkah wawancara. Baik, saya akan menjawab soal nomor 8. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam melakukan wawancara. 1. Persiapkan. Lakukan persiapan sebelum melakukan wawancara, seperti memahami tujuan wawancara. 2. Pendekatan. Pendekatan narasumber dengan nama dan sopan. Jelaskan tujuan wawancara dan pastikan narasumber merasa nyaman dan siap untuk memberikan informasi. 3. Pengenalan. Perkenalan diri Anda dan memberitahu narasumber tentang latar belakang dan tujuan wawancara. 4. Pertanyaan. Ajukan pertanyaan yang relevan dengan topik wawancara yang bagus.
5. Dengarkan dengan baik. Dengarkan narasumber dengan seksama dan berikan respon yang baik. 6. Jangan mengganggu. Jangan menginterupsi narasumber saat sedang memberikan jawaban dan hindari menggunakan bahasa tubuh dan memicu perasaan tidak nyaman. 7. Klarifikasi jawaban narasumber jika diperlukan. Gunakan pertanyaan tambahan untuk memperjelas atau mendapatkan informasi lebih rinci. 8. Catat jawaban narasumber dengan baik. 9. Selesai. Sebelum berpisah, beritahu narasumber tentang apresiasi Anda atas waktu dan informasi yang telah diberikan, dan pastikan tidak ada pertanyaan atau hal yang ingin ditanyakan. 10. Evaluasi hasil wawancara, revisi pertanyaan atau teknik wawancara jika diperlukan. Dan terima kasih. Baik, di sini masuk soal nomor 9. Jelaskan definisi teknik pengumpulan dokumen. Jelaskan definisi teknik pengumpulan dokumen. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Teknik pengumpulan dokumen adalah salah satu metode yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data atau informasi dari berbagai dokumen, arsip, laporan, atau bahkan cetak lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumen bisa berupa bahan tertulis seperti surat kabar, buku, jurnal, dokumen resmi dari institusi pemerintah, dokumen hasil penelitian tersebut sebelumnya, dan lain sebagainya. Tujuan pengumpulan dokumen adalah untuk mengumpulkan data atau informasi yang relevan terkait dengan topik penelitian, baik itu untuk mendukung atau menguatkan temuan penelitian atau untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian yang belum terjawab. Pengumpulan dokumen dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen yang telah tersedia dan dapat diakses oleh publik seperti perpustakaan atau internet, atau dengan cara meminta dokumen secara khusus dari sumber tertentu seperti institusi pemerintah, perusahaan, atau organisasi tertentu. Terima kasih. Oke, saatnya kita memasuki nomor yang ke-10. Dalam teknik pengumpulan dokumen terdapat dua bentuk, yaitu pengumpulan basis data dan analisis konten. Jelaskan keduanya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 10. Pengambilan basis data adalah pengambilan basis data teknik pengumpulan dokumen yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari basis data atau database tertentu. Basis data ini dapat berupa basis data elektronik atau manual yang berisi informasi atau data terstruktur dan dapat diakses oleh publik atau penggunaan yang berwenang. Analisis konten yaitu analisis konten dengan teknik pengumpulan dokumen yang dilakukan dengan melakukan analisis terhadap konten atau isi dokumen tertentu. Teknik ini biasanya digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen yang tidak terstruktur seperti laporan, surat kabar, blog, dan sebagainya. Tujuan dari analisis konten adalah untuk mengidentifikasi tema atau topik yang muncul dalam dokumen tersebut, memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang topik penelitian. Kedua teknik pengumpulan dokumen ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Pengambilan basis data memiliki kelebihan dalam hal akurasi dan kecepatan pengambilan data, serta kemampuan untuk mengambil data dalam jumlah yang besar. Namun, teknik ini memiliki kelemahan dalam hal keterbatasan akses terhadap basis data tentu, serta kemungkinan terjadinya kesalahan dalam mengambil data. Terima kasih. Masuk sesi pertanyaan ke-11. Jelaskan definisi studi kepustakaan. Baik, saya akan menjawab soal nomor 11, yaitu jelaskan studi kepustakaan adalah suatu metode alam dalam penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengintegrasikan hasil-hasil penelitian atau tulisan yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang dijalankan, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian yang sedang dijalankan, serta untuk memperoleh kerangka konseptual atau teoritis yang kuat sebagai landasan penelitian. Baik, terima kasih.
masuk ke nomor 12. Jelaskan teknik pengumpulan data berikut beserta instrumen penelitian yang digunakan. A. Survei, B. Eksperimen. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari soal tersebut. Teknik pengumpulan data beserta instrumen penelitian yaitu yang pertama A. Survei. Survei adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan serangkaian pertanyaan tertulis atau lisan kepada responden yang dianggap memiliki informasi yang diperlukan dalam penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam survei atau berupa kuesioner untuk survei tertulis atau wawancara untuk survei lisan. Kuesioner merupakan serangkaian pertanyaan tertulis yang disusun dengan cara yang sistematis dan biasanya dibagikan ke sejumlah responden. Wawancara di sisi lain merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada responden secara langsung. B. Eksperimen. Eksperimen adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Instrumen penelitian yang digunakan dalam eksperimen dapat berupa tes, skala, atau observasi. Dalam eksperimen, peneliti memanipulasi efeknya pada variabel dependen. Hasil pengamatan tersebut kemudian dianalisis dan digunakan untuk menarik kesimpulan tentang hubungan sebab akibat antara kedua variabel tersebut. Tes dan skala dapat digunakan untuk mengukur tingkat variabel dependen sebelum dan sesudah perlakuan dilakukan. Sedangkan observasi digunakan untuk mengamati perilaku atau fenomena tertentu yang terjadi selama perlakuan dilakukan. Demikian soal yang terakhir.